Seperti apa ciri jantan yang bagus untuk ternak kambing perah? Kali ini Aksara Agro and Farm sedang berkunjung ke senior kami. Simak terus pada episode kali ini pejantan Sanen super dari kandang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro and Farm sedang main kandang ke senior kami. Kebetulan kandang di sini itu full untuk kambing perah ya, susu perah gitu. Nah, jadi kami ini ingin menyampaikan tentang ciri-ciri kambing pejantan yang bagus untuk ternak kambing perah. Jadi ada 2 poin yang garis besarnya yang akan kami sampaikan di sini, yaitu ada fenotip dan genetik. Pengertian secara fenotip yaitu ciri fisik, lalu yang kedua genetik itu dari gen. Nah, sekarang yang ingin kami sampaikan pertama itu dari sisi fenotip, karena dari sisi fisik ini secara umum relatif sama untuk ciri-ciri pejantan yang bagus baik untuk program breeding ataupun pengemukan. Jadi di kandang senior kami ini ada satu, ini jenis Sanen ya. Jadi Sanen itu berasal dari negara Swiss. Jadi di sana iklimnya itu ada 4 musim, berbeda dengan iklim di Indonesia hanya 2 musim, penghujan dan kemarau. Nah, lalu ciri-ciri fisik secara umum untuk kambing pejantan yang bagus itu yang pertama itu secara postur itu tegap, jadi nggak mesti gemuk ya teman-teman, nggak mesti gemuk. Lalu yang kedua itu gagah, jadi misalkan dari kepalanya, dari postur dari depan maupun belakang. Nah, lalu yang ketiga itu usahakan pantatnya itu posisinya lebih tinggi teman-teman. Jadi pada saat dia itu berdiri tegap, secara garis mendatar itu yang bagian pantat itu lebih tinggi, usahakan mencari yang seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu pada posisi dada bagian depan itu usahakan itu lebar teman-teman, jadi itu gagah gitu. Nah, terus mencari yang itu yang gandul-gandul di bagian belakang itu testis, usahakan yang kenceng, jangan yang kendor. Nah, biasanya kalau yang kenceng itu kualitasnya sperma itu lebih bagus gitu. Nah, lalu posisi pejantan juga harus tinggi ya teman-teman, karena kalau untuk ini itu sudah 100 up seperti ini. Lalu yang berikutnya itu cari posisi yang ekornya itu jendit. Nah, kalau udah jendit seperti itu biasanya kondisi apa? Kesehatannya itu bagus. Tapi kalau posisi ekornya itu nggak jendit, itu biasanya kondisinya tidak atau kurang fit teman-teman. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya, ciri fisik yang berikutnya itu posisi bibir bagian bawah. Nah, ini teman-teman, itu usahakan cari yang agak lebih maju itu. Jadi kadang itu ngefek ke masalah lahap makannya itu teman-teman. Nah, terus jadi posisi bibir bagian bawah lebih nongol dikit dibandingkan bibir yang bagian atas. Lalu secara gerak tingkahnya itu dia cukup sehat, artinya itu cukup aktif sehingga itu juga ciri badan yang sehat. Terus pada saat kita gertak gitu ya, kita kagetin seperti itu ya, dia akan langsung bahasa Jawanya jenggirat ya, atau kaget gitu teman-teman. Terus posisi dari tumit teman-teman. Nah, tumit yang bagian belakang atau depan itu tinggi, jadi itu kakinya itu kuat teman-teman. Jadi usahakan seperti ini, kakinya itu kuat, terus simetris teman-teman. Nah, kembali lagi ke testis, itu juga usahakan cari yang kondisinya simetris, sama kanan dengan kiri. Kan kadang ada testis yang lebih besar sebelah atau gandulnya itu lebih panjang yang sebelah teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau dari tumit yang belakang usahakan yang tegap seperti itu teman-teman. Nah, kakinya juga simetris teman-teman yang depan seperti itu. Lalu untuk usia yang paling pas untuk kawin itu usahakan di 1,5 sampai 2 tahun itu, sehingga kualitas spermanya itu sudah cukup bagus teman-teman. Nah, kemudian untuk
untuk posisi tanduk ya, yaitu mungkin sama dengan ciri yang lain. Usahakan memilih pejantan itu yang tanduknya itu pertumbuhannya tidak masuk ke bagian dalam kepala atau di dekat telinga. Kan ada itu kalau kambing lokal Jawa Randu atau yang lain itu kan posisi tanduknya itu masuk ke dalam gitu. Kalau masuk ke dalam kan artinya akan mengganggu atau bisa menusuk ke bagian tubuhnya. Biasanya kalau seperti itu ya dipotong tanduknya. Nah, kalau memang untuk sanen ini memang tanduknya luar biasa lebar, sehingga untuk kotakan tempat makan ini dibuat lebih lebar dibandingkan ukuran kotak yang biasa. Nah, lalu kemudian jika teman-teman mempunyai tambahan yang lain, ini dadanya tuh teman-teman. Dada yang bagian depan ini kan cukup lebar teman-teman, sehingga cukup busung lah kalau buat pejantan itu dadanya itu cukup busung. Kalau masalah jenggot ini bukan berarti dia cukup soleh ya. Ini cuman ciri fisik yang lain saja untuk sanen teman-teman. Jadi belum tentu sanen itu tidak mesti dicirikan dengan adanya jenggot maupun dengan tanduk yang besar tanduknya. Kadang ada juga sanen pure blood yang memang dugul. Nah, ada juga yang bertanduk tapi sama pemilik ternaknya itu dipotong tanduknya biar untuk mengamankan pada saat dia itu kawin model sistem baterai seperti ini atau sistem koloni. Nah, kalau tanpa pengawasan lalu tanduknya ini bisa membahayakan betina atau indukan yang sedang dalam program kawin teman-teman. Nah, untuk ciri fisik yang lain, untuk sanen memang telinganya itu lebih jepiping teman-teman. Lebih jepiping itu ciri fisik khusus sanen gitu. Lalu untuk kepala ya cari yang pilihan jantan yang kepalanya itu agak besar, nggak kecil gitu. Jadi dia terlihat gagah. Nah, terus untuk apa? Kenapa perlu kami sampaikan ciri fisik terlebih dahulu ini? Karena ya itu tadi biar teman-teman itu mengantisipasi gimana ya? Ya bukan ini sih. Tertipu lah, katakanlah tertipu oleh pedagang yang sekarang kan juga pedagang selain di dunia offline atau di pasar hewan itu juga sudah masuk marak di pasar online ya teman-teman. Di sosial media itu juga cukup banyak pedagang, sehingga kita sebagai calon peternak maupun calon yang akan membudidayakan kambing perah khususnya itu cukup jeli dan mengetahui tentang ciri-ciri fisik ini. Memang secara umum sama dengan ciri fisik pejantan yang jenis lain. Nah, lalu untuk ciri yang lain untuk tentang genetik. Jadi kenapa genetik kami jelaskan ini di akhir? Karena gini teman-teman, pola peternakan itu kan ada breeding atau peranakan, lalu yang berikutnya ada penggemukan, lalu yang ketiga ini kambing perah. Nah, pada video kami sebelumnya kami sudah menceritakan bahwasanya untuk sistem atau pola ternak kambing perah itu kompleks untuk polanya, yaitu ada pola breeding terlebih dahulu. Jadi breeding ini mengawinkan sanen dengan betina, bisa dari sapera atau dari Jawa Randu ataupun jenis yang lain. Nah, setelah program breeding akan menghasilkan cempe, maka cempe tersebut yang akan digemukkan. Nah, itu makanya program penggemukan. Cempe betina dibesarkan sebagai calon nanti perah, lalu untuk yang cempe jantan itu akan dipenggemukan, bisa untuk ditawarkan ke calon peternak kambing perah yang lain atau dijual secara untuk Idul Adha atau untuk akikah. Nah, di awal tadi sudah kami jelaskan detail beberapa dan lumayan banyak untuk ciri fisik atau fenotip. Nah, sekarang ini yang membedakan kenapa kami perlu sampaikan genetik itu gini, perbedaannya untuk program kambing perah dibandingkan dengan program breeding maupun penggemukan. Jadi kalau di dalam program breeding, peranakan dan penggemukan, fattening, itu teman-teman cukup dengan ciri fisik itu sudah cukup akan mampu menghasilkan anakan yang sesuai dari yang ditujukan. Jadi kalau penggemukan ya cari pejantan yang besar, gemuk, itu insya Allah juga akan ciri fisiknya akan hampir sama dengan pejantannya teman-teman secara genetiknya.
Nah, cuman di kambing perah ini, nah ini yang penting itu yang membedakan ternak kambing perah dengan ternak breeding dan fattening itu secara genetik, teman-teman. Dalam susu ternak kambing perah itu ciri fisik atau fenotip itu belum tentu sejalan dengan ciri genetik. Jadi misalkan gini, ini tanduk, ada jantan yang tanduknya cukup bagus, fisiknya bagus lah keseluruhan, itu pasti akan menghasilkan calon indukan yang nantinya menghasilkan susu dengan kapasitas produksi hariannya bagus, katakanlah di atas 2 liter gitu, teman-teman. Nah, itu belum tentu ciri fisik yang pejantan yang bagus secara ciri fisik fenotip itu belum tentu seperti itu. Sehingga untuk membuktikan genetiknya itu kita harus menunggu hasil anak dari pejantan ini, betina, anakan betina, terus nanti dia tumbuh pada laktasi pertama, laktasi kedua, laktasi ketiga, itu seperti apa produksi susu perharinya dari laktasi pertama, terus sampai laktasi ketiga itu kita catat. Apakah dibandingkan dengan pejantan yang lain, indukan betina yang diperah itu memiliki produksi susu yang cukup melimpah bila dibandingkan dengan anakan dari pejantan yang lain. Nah, jika seperti itu, maka kita harus memberikan perhatian khusus ke pejantan itu, sehingga pejantan itu bisa kita nilai bagus untuk ternak kambing perah. Nah, jadi misalkan di sini ini ada satu pejantan yang seperti ini, ada lagi pejantan yang di sebelah sana. Itu memang yang modelnya dugul. Nah, nanti dilihat anakan betina dari pejantan yang bertanduk ini dengan anakan betina yang dari dugul itu pada saat laktasi pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya, itu kapasitas produksi susunya lebih banyak yang mana. Nah, jadi itu yang membedakan ternak kambing perah dengan ternak penggemukan maupun breeding. Sehingga faktor fenotip pada ternak kambing perah di pejantan itu belum tentu sejalan dengan faktor genetik. Sedangkan kalau ternak kambing breeding, domba breeding maupun penggemukan itu antara ciri fenotip pasti mencerminkan ciri genetik gitu. Artinya kalau ciri pejantannya itu ciri fisiknya bagus, ya anakannya juga pasti akan bagus, baik itu dagingnya maupun fisiknya. Tapi kalau kambing perah yang di sini itu yang dicari ya produksi susunya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan tentang ciri kambing jantan yang bagus untuk ternak kambing perah, sehingga pejantan Saanen Super ini sudah terbukti mampu menghasilkan anakan atau indukan penghasil susu 24 karat. Artinya ya memang harga susu kambing memang jauh berbeda, artinya lebih mahal, jauh mahal dibandingkan susu sapi murni, teman-teman. Sehingga kita sebut menghasilkan pabrik susu, artinya indukan betina yang menghasilkan susu 24 karat, karena harganya juga cukup lumayan per liternya, teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa menangkap kesimpulan dari apa yang kami sampaikan. Kesimpulan yang paling utama yaitu dalam pemilihan pejantan kambing perah sangat perlu diperhatikan faktor genetiknya. Artinya kita harus jeli menanyakan ke farm yang akan kita ambil pejantannya itu, anakan betina dari pejantan tersebut itu produksi susunya berapa liter per hari. Itu yang penting diutamakan. Jadi tidak semata-mata kita berpatokan dari indukan dari anakan betinanya itu produksi susunya berapa liter. Tadi tidak hanya itu saja, teman-teman. Justru faktor utamanya itu dari faktor pejantannya. Jadi pejantan ini pernah menghasilkan indukan betina yang memproduksi susu berapa liter per harinya. Nah, kalau 2 liter ke atas berarti itu pejantan yang bagus dan kita layak untuk mengambil anak jantan atau cucu jantan dari pejantan tersebut. Jadi kalau ini bagus, ini sudah terbukti karena ini sudah usia 5 tahun. Indukan betina dari anakan ini produksi susunya di atas 2 liter. Sehingga jika kita memang
menilai itu standar kita, ya kita tidak harus beli pejantan ini teman-teman, karena mahal sekali. Kita cukup beli anaknya yang jantan atau cucunya dia yang jantan. Nah, mungkin itu tips dari kami untuk pemilihan ciri-ciri fisik maupun genetik untuk pejantan ternak kambing perah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.